Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Pada zaman sekarang, perbudakan sudah dihapus. Tidak ada lagi seorang yang menyandang status budak. Tetapi pada zamannya Yesus, seorang hamba itu sungguh-sungguh adalah seorang budak. Tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Hamba tidak punya hak sama sekali, tidak boleh membantah perintah tuannya, dan harus bersedia diatur oleh tuannya. Dia menyerahkan segala hak pribadinya secara penuh kepada tuannya. Bahkan tuannya dapat mengambil nyawa hambanya, dan tidak ada tuntutan hukum apapun pada tuannya itu. Jika sudah membajak atau menggembalakan ternak bagi tuannya, dan jika tuannya meminta tugas yang lain lagi seperti, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai," sang hamba tidak bisa mengatakan, "Aku tidak mau, Tuan." Tidak ada istilah tidak mau. Dia harus melakukan apapun menurut permintaan tuannya. Seorang yang memiliki hati hamba adalah seorang yang tahu diri. Ia tidak menuntut tuannya untuk berterima kasih kepadanya. Dia tidak mengharapkan pujian. Ia selalu sadar bahwa statusnya seorang hamba. Tuhan ingin agar para murid sebagai pengikut Kristus memiliki hati seorang hamba. Karena itu dia katakan dalam Injil hari ini, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Pengertian hamba-hamba yang tidak berguna bukan dalam arti bahwa kita adalah orang yang sama sekali tidak berguna. Bukan begitu. Allah menciptakan kita dalam kasih. Dan dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa Allah sendiri melihat kita sungguh amat baik. Yesus hanya mengingatkan kita bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa anugerah Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah seorang hamba. Kita berhutang terlalu banyak kepada Allah. Penebusan Kristus di kayu salib adalah anugerah yang seharusnya tidak layak kita terima. Sebagai seorang hamba, kita tidak selayaknya mengharapkan terima kasih setelah melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan.
Allah sebenarnya bisa memakai siapa saja, bahkan apa saja, untuk melakukan pekerjaannya. Namun, jika Dia memakai kita, berarti Dia memilih kita untuk mendapat kehormatan melayani Dia. Dengan demikian, melayani tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan kehormatan yang kita terima dengan sukacita, sekalipun tugas itu berat dan sulit. Sebaik apapun tindakan kita, kita tidak menambah keuntungan bagi Allah. Allah tidak pernah berutang budi kepada kita. Pelayanan terbaik kita tidak menambah kesempurnaan Allah. Sebaliknya, utang budi kita kepadanya teramat besar, sehingga tidak ada perbuatan baik yang cukup untuk membalasnya. Bahkan ketika seluruh hidup ini kita berikan kepadanya. Menjadi bagian keluarga Allah adalah hak istimewa yang kita dapatkan sebagai orang beriman. Tentu ini sangat membahagiakan. Namun, jangan kita lupa diri. Hidup kita menjadi milik Allah sepenuhnya, karena kita telah ditebusnya dengan lunas. Ini berarti bahwa orang beriman merupakan hamba Allah. Sebagai hamba, sudah semestinya kita melakukan setiap kehendak Allah dengan kerendahan hati. Sekalipun pelayanan terbaik telah kita berikan, kita tetap harus mengakui posisi kita sebagai hamba yang tidak berguna, yang melakukan kehendak Allah, karena kita sudah ditebusnya.